Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Derip Abdul Rahman. Saya mahasiswa aktif dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan materi algoritma dan pemrograman dari cell sort. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan cell sort ini? Cell sort adalah salah satu algoritma pengurutan atau yang biasa disebut dengan sorting yang dikembangkan dari insertion sort dan cocok juga digunakan untuk data ukuran sedang dan saat kita membutuhkan sorting tanpa memori tambahan. Lalu perbedaan utama cell sort dengan insertion sort itu yaitu membandingkan elemen yang berjarak atau gap tertentu yang bukan hanya berdekatan. Lalu tujuan utama dari cell sort ini adalah mempercepat proses sorting dengan menyortir elemen yang jauh terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada cara kerja cell sort. Yang pertama, cara kerja cell sort itu yaitu tentukan nilai awal gap atau biasanya n/2, di mana n ini adalah panjang array. Lalu yang kedua ada bandingkan elemen yang terpisah sejauh gap dan urutkan seperti pada insertion sort. Lalu ada yang ketiga, kecilkan nilai gap atau biasanya dibagi 2, lalu ulangi proses sampai gap sama dengan 1. Terakhir, lakukan sorting biasa untuk menyempurnakan urutan. Lalu di sini ada ilustrasi cell sort yang contohnya itu array. Di sini ada 23, 12, 1, 8, 34, 54, 2 dan 3. Lalu di sini gap sama dengan 4. Terus bandingkan elemen yang selisih 4 posisi. Jadi contohnya yaitu 0 dan 4. Lalu ada 1 dan 5. Lalu ada gap sama dengan 2. Bandingkan elemen yang selisih 2 posisi. Dan yang terakhir itu gap 1 yang biasa dilakukan atau insertion sort. Nah, di sini ada contoh program cell sort dalam bahasa C++ yang saya buat. Seperti biasa kita masukkan header atau include IOStream, lalu ada using namespace std, lalu void cell sort integer array dan integer n. Nah, ini void ini yaitu fungsi untuk melakukan cell sort. Jadi si void ini lanjutkan saja ke portnya itu integer gap sama dengan n/2, lalu gap lebih besar dari 0, lalu gap sama dengan 2. Lalu di bawahnya for integer i sama dengan gap i lebih kecil n i++. Nah, ini itu untuk melakukan insertion sort dengan elemen yang terpisah sejauh gap. For integer i sama dengan gap i lebih kecil dari n i++, lalu ada integer temp sama dengan array dalam kurung i, lalu integer j. Nah, integer temp ini yaitu untuk menyimpan nilai sementara.
Lalu selanjutnya ada for j sama dengan i, j lebih besar sama dengan gap, double n, array j min gap lebih besar temp j min sama dengan gap, lalu array j sama dengan array j min gap. Nah, for j sama dengan i ini yaitu fungsinya yaitu menggeser elemen yang lebih besar ke kanan sampai menemukan posisi yang tepat. Selanjutnya ada array j sama dengan temp. Array j sama dengan temp ini yaitu tempatkan temp di posisi yang sudah ditentukan. Selanjutnya print array, integer n. Point print array ini fungsinya yaitu untuk mencetak isi array. Nah, isi arraynya itu yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus. Lalu cout array i, lalu cout ndl n line. Nah, lalu kita masukkan fungsi utamanya yaitu integer main, integer data sama dengan kita masukkan contoh array yang tadi di atas 23, 12, 1, 8, 34, 54, 2, dan 3. Nah, integer data ini yaitu bisa disebut array awal yang akan disorting. Lalu integer n sama dengan sizuf atau data per sizuf atau data 0, yang dimana ini itu untuk menghitung panjang array. Selanjutnya ada cout sebelum sorting, lalu print array data per n. Ini itu menampilkan array sebelum disorting. Lalu cell sort data n. Nah, cell sort ini fungsinya yaitu memanggil fungsi cell sort tadi. Lalu ada cout, cout setelah sorting, print array data n. Nah, ini fungsinya menampilkan array setelah disorting. Lalu setelah kita jelaskan program ini, kita akan membuktikan hasil program ini. Kita masuk ke online C++ aja, dikarenakan Visual VS Code saya sedang bermasalah. Nah, terbukti hasil dari codingan saya ini terbukti berjalannya. Nah, output dari codingan cell sort saya ini yaitu ya, ini ada sebelum disorting yaitu 23, 12, 1, 8, 34, 54, 2, dan 3. Lalu setelah disorting menjadi 1, 2, 3, 8, 12, 23, 34, 54. Nah, jadi ini output yang dihasilkan dari program kita tadi. Jadi kesimpulan dari materi cell sort ini adalah algoritma cell sort ini jadi yaitu algoritma pengurutan sorting yang efisien, merupakan pengembangan dari insertion sort tadi. Jadi algoritma ini bagi array menjadi subarray yang lebih kecil dan mengurutkan subarray tersebut dengan jarak tertentu atau gap tertentu. Lalu secara bertahap mengurangi jarak tersebut hingga menjadi satu. Jadi sehingga pada akhirnya seluruh array ini
kita bisa urutkan. Eh, jadi mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada persalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.